Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak urap dibanyakin kelapa supaya enak ditambah teri. Selamat pagi, kami menyapa membuka materi tentang biologi. Sama struktur yang pertama ada membran plasma. Membran plasma terletak bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein. Di sini. Pada sel tumbuhan berada di sini. Fungsinya untuk melindungi sel, penerima rangsangan dari luar, mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua ada retikulum endoplasma atau RE. Bagian sel berbentuk benang-benang atau jala yang ada di perpanjangan membran inti ke arah sitoplasma. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua. Yang pertama ada RE halus, tidak melekat dengan ribosom. Yang kedua ada RE kasar, melekat pada ribosom. RE halus yang terdapat pada sel hewan berada di sini. Sedangkan RE kasar pada sel hewan berada di tengah-tengah sini. RE halus yang terletak pada sel tumbuhan berada di sini. Sedangkan RE kasar terdapat di sini. Fungsinya sebagai alat transportasi zat, sintesa protein pada RE kasar, mensintesis lipid sel pada RE halus, membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel RE halus. Yang ketiga ada sitoplasma, cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya, terkecuali nukleus, inti sel, dan organ sel. Sitoplasma terdiri atas protein, material, dan air. Memiliki koloid kompleks, yakni tidak cair dan tidak padat, tergantung pada konsentrasi air. Sitoplasma pada sel hewan terletak pada sini, di sekitaran area yang cair-cair ini. Pada sel tumbuhan terdapat pada bagian sini, air-air. Maksudnya konsentrasi air, jika konsentrasi rendah akan menjadi padat atau lembek seperti gel. Jika tinggi akan menjadi encer seperti sol. Fungsinya sumber bahan kimia sel, tempat berlangsungnya metabolisme sel. Ada piroksisom atau badan mikro, kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase yang sifatnya toksik menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel. Fungsi menguraikan peroksida H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik, perubahan lemak menjadi karbohidrat. Nah, di sini peroksisomnya ada di sini. Sedangkan di hewan terdapat di sini. Yang kedua, mikrotubulus, organesel di dalam sitoplasma yang ditemukan pada sel eukariotik dan berbentuk silindris panjang dengan diameter dalam kurang lebih 12 nanometer dan diameter luar 25 nanometer, bersifat sangat kaku. Fungsi melindungi sel, berperan dalam membentuk flagella, cilia, dan centriole, memberikan bentuk sel. Nah, di sini terdapat di sel hewan mikrobulusnya di area sini, sedangkan di hewan mikrobulusnya terdapat di sini. Yang ketiga, ribosom, organ sel yang padat dan kecil dengan diameter 20 nanometer yang terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Ribosom ada yang menempel di dinding kulum, di dinding retikulum, endoplasma kasar, ada yang tersebar bebas di sitoplasma. Fungsi tempat berlangsungnya sintesis protein. Nah, di sini tempat ribosom di tumbuhan dan di hewan di sini. Selanjutnya mikrofilamen. Mikrofilamen di sel hewan ada di sebelah sini, di sel tumbuhan ada di sebelah sini. Nah, jadi mikrofilamen itu yang harus dilakukan, guys. Organel sel yang terbentuk dari protein aktin dan miosin. Mikrofilamen mempunyai kesamaan dengan mikrotubulus, tapi mikrofilamen lebih lembut serta diameternya lebih kecil. Selanjutnya ada badan Golgi atau aparatus Golgi, organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan terdapat pada fungsi ekskresi. Di sini di sel hewan badan Golgi di sini, di sel tumbuhan badan Golgi di sini. Fungsi membentuk vesikula kantung untuk ekskresi, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, memproses protein. Anjir, malah ngomong lagi. Ya nggak apa-apa, bisa dikat. Selanjutnya mikrofilamen, organel sel yang terbentuk dari protein aktin. Ada mobil, coba ulang aja. Jelas sumpah saya nggak baca tulisan kamu, jelas terbentuk dari protein. Ya, agak tinggi sih pegangnya. Nah,
Selanjutnya ada vakuola. Vakuola itu yang ini nih, vakuola pada sel tumbuhan. Vakuola adalah organel sitoplasmik berisi cairan yang dibatasi membran tonoplas. Sel tumbuhan muda memiliki banyak vakuola berukuran kecil, sedangkan sel tumbuhan dewasa hanya memiliki satu vakuola berukuran besar. Vakuola memiliki beberapa fungsi berikutnya, yaitu tempat penyimpanan zat makanan seperti amonium dan gula, menyimpan minyak asiri seperti minyak kayu putih, peppermint, dan aroma harum pada bunga. Memasukkan air melalui tonoplas untuk membangun turgiditas sel bersama dinding sel. Nah, selanjutnya sebenarnya pada sel hewan juga memiliki vakuola, tapi hanya sedikit atau bahkan jarang pada sel hewan, hanya sedikit atau hampir tidak ada. Nah, selanjutnya ada plastida. Plastida merupakan organel membran rangkap yang berasal dari perkembangan proplasida di daerah meristematik. Berdasarkan pigmen yang dikandung dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu kloroplas mengandung klorofil, pigmen fotosintesis, kloroplas mengandung pigmen non-fotosintesis merah, oranye, kuning. Leukoplast tidak berwarna, biasanya terdapat di organ penyimpanan makanan seperti di biji dan umbi. Kloroplas. Nah, ini plastisida. Ini. Nah, perbedaan selanjutnya, karena pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, jadi bentuknya beragam, sementara sel tumbuhan tetap. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.